Haleluya, Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dan didukung di dalam segala pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini setiap hari, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman setiap kita saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini kembali kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu dan untuk berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu, biar hati mereka diteguhkan, hati mereka dikuatkan melalui renungan firman Tuhan, dan mereka juga akan didoakan. Hadirlah Engkau di tengah kami, berfirmanlah ya Tuhan, dan jawablah doa kami. Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini, dan Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu dan dalam berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman-Mu, dan kami akan naikkan doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita bersama merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara ketika kita bersama menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah dari Zakaria pasal yang keempat saudara, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Puji Tuhan saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, di mana dalam konteksnya di sini adalah tentang bagaimana Zerubabel memimpin orang Israel pulang ke Yerusalem, dan juga bagaimana Zerubabel memimpin orang Israel untuk pembangunan Bait Allah. Saudara, pada waktu itu ada tanggung jawab yang besar. Ada masalah, persoalan besar, ada beban besar yang harus ditanggung oleh Zerubabel. Ada tanggung jawab yang besar yang harus ditanggung dan diselesaikan oleh Zerubabel. Dia memimpin orang Israel, dan kemudian dia juga harus memimpin pembangunan Bait Allah. Dan di dalam firman Tuhan ini saudara, datanglah firman Tuhan kepada Zerubabel yang menegaskan bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan pula dengan kekuatan, melainkan dengan roh Tuhan. Jadi firman Tuhan menegaskan kepada Zerubabel yang sedang mengemban satu tugas yang besar, yaitu memimpin orang Israel. Tuhan berkata kepada Zerubabel, jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan keperkasaan, tetapi andalkanlah roh Tuhan. Saudara, ketika firman Allah menyatakan jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan keperkasaan, melainkan andalkan roh Allah, bukan berarti bahwa tidak perlu kekuatan, bukan berarti tidak perlu keperkasaan, hikmat, pengetahuan, kecerdasan, dan sebagainya. Bukan berarti tidak perlu talenta, kapasitas, dan sebagainya. Orang seringkali menafsirkan firman Tuhan dengan cara yang salah.
Ketika Tuhan berkata bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, langsung ditafsirkan itu berarti tidak perlu kekuatan, tidak perlu keperkasaan dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan berkata melainkan dengan rohku, artinya di sini saudara bahwa Tuhan ingin Zerubabel mengandalkan roh Tuhan. Kenapa Zerubabel dipilih? Karena dia orang yang terpelajar. Kenapa Zerubabel dipilih? Karena dia orang yang mampu. Itu sebabnya Tuhan memilih dia. Jadi yang Tuhan pilih itu orang-orang yang punya pengetahuan, orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang cerdas. Tetapi dalam semua kapasitas yang dimiliki, Tuhan menegaskan supaya jangan itu yang dia andalkan. Pakai itu, tetapi jangan andalkan itu. Gunakan itu tetapi jangan andalkan itu. Yang Tuhan mau diandalkan oleh Zerubabel adalah Roh Kudus. Saudara, kita akan berdoa bersama dan setiap hari saya rindu saudara menjadikan channel ini menjadi sahabat doa saudara. Kita akan terus berdoa, kita akan terus berdoa. Tetapi di samping itu saudara, dalam semua hal yang saudara doakan, saudara juga harus menggunakan kapasitas yang saudara miliki. Dalam bisnis saudara misalnya, saudara harus lakukan yang terbaik. Saudara bangun manajemen yang terbaik, saudara bangun tim yang terbaik, saudara bangun semuanya dengan cara yang terbaik. Dalam semua hal juga demikian. Tetapi dalam mengerjakan semuanya itu, ketika saudara menggunakan kapasitas yang saudara punya, ketika saudara mengerjakan semuanya dengan talenta yang saudara punya, saudara harus mengandalkan Roh Kudus. Saudara harus mengandalkan Roh Kudus. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini. Kalau kita punya kapasitas, kalau kita punya kekuatan, jangan andalkan itu. Kalau kita punya talenta, jangan andalkan itu. Silakan gunakan itu, tapi jangan andalkan itu. Tapi andalkanlah Roh Kudus. Jadi saudara, seiring kita berdoa bersama, itu bukti kita mengandalkan Tuhan. Kita terus berdoa konsisten, setiap hari berdoa bersama. Kita berdoa dan berseru bersama kepada Tuhan. Di samping itu, saudara juga harus gunakan kapasitas yang saudara punya. Tetapi andalkan juga Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka dengan demikian apa yang akan terjadi? Kita akan melihat bagaimana Tuhan menegaskan kepada Zerubabel bahwa jika dia mengandalkan Roh Kudus dalam semua kapasitas yang dia punya, dia tetap mengandalkan Roh Kudus, maka yang akan terjadi ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Artinya apa saudara? Bahwa di depan orang yang mengandalkan Roh Kudus, gunung besar yang menghadang di depan, masalah besar yang menghadang di depan, persoalan besar yang menghadang di depan, beban besar yang menghadang di depan, itu semua akan menjadi tanah rata bagi orang yang mengandalkan Roh Kudus. Karena Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan bertindak, Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup orang yang mengandalkan Roh Kudus, sehingga masalah besar yang akan dia hadapi, tantangan besar, persoalan besar yang akan dia hadapi akan terselesaikan, akan menjadi tanah rata, kata firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, andalkan Roh Kudus. Gunakan semua kapasitas yang ada, tetapi tetap andalkan Roh Kudus. Maka dengan demikian segala masalah, tantangan, persoalan, beban, tanggung jawab dan sebagainya yang harus saudara tanggung, itu semuanya akan bisa terselesaikan. Tuhan akan bertindak, Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan mengerjakan perkara besar, sehingga masalah, persoalan, tantangan yang saudara hadapi bisa menjadi tanah rata, kata firman Tuhan. Allah yang akan bekerja dan menyelesaikan segala masalah dan persoalan yang saudara hadapi dalam hidup saudara. Andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus. Bukti kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, tetaplah berseru kepada Tuhan. Kerjakan dengan cara yang terbaik, tapi kemudian doakan kepada Tuhan. Setiap hari konsisten berdoa bersama, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan segala masalah yang ada di hadapan saudara. Kemudian selanjutnya juga saudara dikatakan kepada Zerubabel, setelah dia dinasihatkan untuk mengandalkan Roh Kudus, maka dikatakan ayat 7 bagian B,
ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak. Bagus, bagus sekali batu itu. Saudara, ia mengangkat batu utama dan kemudian orang-orang bersorak. Apa yang dikatakan oleh orang? Bagus, bagus sekali batu itu. Artinya apa? Apa yang dikerjakan oleh Zerubabel akan diakui oleh orang lain bahwa itu sesuatu yang bagus, itu sesuatu yang baik. Artinya apa, saudara? Apa yang dikerjakan oleh orang yang mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, orang-orang pun akan mengakui bahwa hasil kerjanya, apa yang dia kerjakan, itu semua berhasil baik. Itu semuanya bagus, itu semuanya baik. Betapa luar biasa Allah bekerja dalam hidup orang yang mengandalkan Roh Kudus. Apa yang dikerjakan akan diakui oleh orang lain bahwa apa yang dia kerjakan itu baik dan bagus. Apa yang saudara kerjakan akan diakui oleh orang lain sebagai sesuatu yang baik dan bagus, saudara, karena Roh Kudus ikut mengerjakannya. Roh Kudus ikut campur tangan. Kemudian yang ketiga, setelah Zerubabel dinasihatkan untuk mengandalkan Roh Kudus, apa yang akan terjadi dalam hidupnya kalau dia mengandalkan Roh Kudus? Ayat 9, firman Allah menegaskan, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Saudara, tangan Zerubabel yang memulainya, yang meletakkan dasarnya, dan tangan itu juga yang menyelesaikannya. Artinya apa? Bahwa tangan yang memulai itu, tangan itu juga yang menyelesaikannya. Tangan siapa itu? Tangan Zerubabel yang mengandalkan Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa orang yang mengandalkan Roh Kudus, apa yang dia mulai itu akan selesai. Apa yang dia mulai itu akan berhasil. Saudara, sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Saudara mau doa-doa saudara mengalami keberhasilan, saudara mau mengalami perkara besar dalam hidup saudara, terlebih dahulu renungkan firman Tuhan ini, saudara, di mana kita sudah belajar firman Tuhan. Tuhan memanggil Zerubabel untuk melaksanakan tugas yang Tuhan perintahkan kepada dia. Kenapa Tuhan panggil? Karena Zerubabel punya kapasitas, Zerubabel itu mampu, Zerubabel itu bisa. Tetapi ketika Tuhan panggil dia, Tuhan berkata, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan keperkasaanmu, tapi andalkan Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Gunakan semua kapasitas yang kau punya, tetapi andalkanlah Roh Kudus. Dan jika mengandalkan Roh Kudus, maka yang pertama yang akan terjadi adalah bahwa gunung yang besar pun akan menjadi tanah rata. Masalah, persoalan, tantangan yang besar itu akan terselesaikan jika saudara mengandalkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Masalah besar yang menghadang saudara itu mampu diselesaikan. Itu sebabnya andalkan Roh Kudus. Gunakan kapasitas saudara, tetapi tetap andalkan Roh Kudus. Dan kemudian, apa yang saudara kerjakan kalau saudara mengandalkan Roh Kudus, sama seperti Zerubabel, orang-orang akan mengakui, wow, baik sekali ya apa yang dia kerjakan, baik sekali hasil kerjanya. Orang-orang akan mengakui. Dan jika saudara mengandalkan Roh Kudus sama seperti Zerubabel, maka apa yang dimulai Zerubabel, tangannya itu juga yang menyelesaikannya. Artinya apa? Apa yang saudara mulai, apa yang saudara kerjakan, saudara akan melihat itu selesai, saudara akan melihat itu berhasil jika saudara mengandalkan Roh Kudus. Itu sebabnya andalkanlah Roh Kudus dalam hidup saudara. Hari ini saudara, kita akan berdoa kembali di hadapan Tuhan. Namun demikian saya mau menegaskan kepada saudara, andalkanlah Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Andalkanlah Roh Kudus. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan campur tangan dan mujizatnya dalam hidup saudara. Tuhan jawab saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan mendoakan saudara dalam segala pergumulan dan tantangan kehidupan saudara, beban saudara. Namun sebelumnya, andalkanlah Roh Kudus di dalam hidup saudara. Terapkan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara.
Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan, Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan, berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka. Biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup menolong, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat.
nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah,
Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anakmu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anakmu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya. Dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan sehingga mereka bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus, berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis, Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati
pekerjaan mereka ya Tuhan. Berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus. Buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan, beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.